Baik, kita mulai kuliah pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kuliah ya tentang modeling dispersi udara ya. Tahu ya air dispersion modeling ya. Bagian dari kuliah pemodelan proses dan infrastruktur lingkungan ya. Ini merupakan materi terakhir dari saya yang akan saya sampaikan setelah sebelumnya saya memberikan materi tentang pemodelan emisi gas rumah kaca. Nah, berikut ini adalah konten yang ingin saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, introduction. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa tipe model dari dispersi. Ya, karena setidaknya nanti ada 5 tipe model dispersi yang akan saya jelaskan. Dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan tentang ya pemodelan dispersi udara primer. Ya, ini adalah dasarnya, ya dasar dari pemodelan dispersi. Nah, sumber dari rujukan atau referensi dari materi ini adalah dari bukunya Alex de Vilser ya. Judulnya adalah Air Dispersion Modeling, Foundation and Application. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan 2 chapter ya, chapter Introduction maupun chapter 2 ya tentang Air Dispersion Modeling primer. Nah, sebagai pendahuluan ya, bahwasanya perubahan kualitas udara, air quality change ya, ini terjadi karena adanya sumber emisi atau emission source yang terjadi melalui proses dispersi, kemudian difusi ataupun transformasi kimia ya dan juga pengenceran ya, dilution ya, pengenceran secara kompleks. Jadi ini proses-proses yang menjadi sumber emisi ya yang terjadi di udara ya sehingga menyebabkan perubahan kualitas udara. Nah, kemudian sifat dinamis dari udara itu ya polutan dia akan move ya akan bergerak secara dinamis ya. Jadi namanya udara dia tidak statis ya tetapi dia dinamis ya. Dinamis dia bergerak terus. Nah, pergerakan dari polutan ini membentuk ya 3D ya, 3 dimensi, baik arah horizontal maupun arah transversal. Maaf. Oke, ya jadi ini arah pergerakan dari polutan, ada horizontal maupun transversal. Nah, pergerakan ini dipengaruhi ya oleh ya dinamika dan kimiawi di atmosfer. Ya, jadi ini sangat dipengaruhi oleh ya proses kimia maupun dinamika di atmosfer ya sehingga dia bergerak ya. Nah, ini seumumnya ya sumber-sumber emisi itu setidaknya kita bisa klasifikasi menjadi 3 sumber. Yang pertama adalah mobile emission, artinya sumber emisinya dia bergerak mobile. Biasanya berasal dari sumber-sumber yang bergerak. Ya, contohnya apa? Maaf. Contohnya misalnya adalah knalpot kendaraan bermotor yang dia bergerak gitu ya, atau disebut sebagai non point source ya. Ya, jadi sumber yang bukan titik karena sumbernya bisa mobile tadi atau disebut line source ya, dia bentuknya berupa line gitu ya. Kemudian sumber berikutnya adalah fixed point emission atau poin titik tetap. Jadi dia hanya satu titik, satu sumber yang biasa disebut sebagai point source ya, sumber titik atau fixed source atau sumber yang fix. Apa contohnya? Contohnya misalnya cerobong asap, dia tidak bergerak-gerak, maka disebut sebagai point source atau fixed source. Ya.
Kemudian ada kombinasi, oh ya, sumber kombinasi namanya mix, campuran, mix emission ya. Sumbernya ya dari mix source ya, dari compound source. Compound itu berarti senyawa. Sumbernya tidak hanya satu unsur kimiawi tapi bisa senyawa ya. Dan juga sumbernya berupa area tertentu. Misalnya kawasan industri apa gitu. Kalau mix itu berarti antara mobile dan point jadi satu ya. Ini tentu yang paling kompleks ya. Jadi yang paling sederhana biasanya ada fixed point emission ya, yang sederhana apa yang tetap titiknya. Nah, semua ini nanti akan dipengaruhi oleh faktor utamanya itu adalah faktor meteorologi. Ya, faktor cuaca, iklim itu yang akan mempengaruhi pergerakan dari eh, emisi ini. Oleh karena itu, kita butuh model ya, untuk apa? Untuk mengestimasi, memperkirakan intensitas dari dampak ya dari sumber emisi ya. Jadi kira-kira paparannya ya, intensitasnya terhadap lingkungan seperti apa. Yang nanti tentu akan berpengaruh misalnya pada kualitas lingkungan ataupun kesehatan dari masyarakat sekitar. Nah, untuk memperkirakan berapa besar dampaknya, maka modeling ini sangat penting. Ya, bagaimana kita bisa memprediksi bagaimana nanti penyebaran dari emisi ini. Nah, untuk melakukan modeling ini kita butuh ya pertimbangan, di antaranya adalah pertimbangan ketersediaan data dan juga peralatan. Ya, ini yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan model-model kualitas udara, khususnya model dispersi nanti. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang adalah model dispersi. Ya, apa sih sebenarnya model dispersi ini? Untuk bisa memahami model dispersi, ya kita ingin tahu sebenarnya seberapa besar ya konsentrasi ya dari polutan ya udara yang sampai kepada masyarakat. Ya, jadi konsentrasi polutan udara ya yang masuk yang sampai kepada komunitas ini tergantung dari seberapa luas ya polutan tersebut menyebar di udara ya. Dispersionnya kan menyebar ya di udara. Nah, penyebaran ini disebut sebagai dispersion ya. Jadi tadi ya ujung-ujungnya kan kita ingin tahu ya. Kita ingin tahu ya seberapa besar ya pengaruh dari penyebaran dispersi tersebut kepada masyarakat ya. Oleh karena itu ya kita harus tahu bagaimana dispersi ini terjadi. Apa itu dispersi? Dispersi adalah ya proses ketika suatu zat yang menyebar dalam fluida ya, dalam fluida ya dengan gerakan yang random ya, random motion ya dan molekul-molekulnya ya dari gerakan random dari molekul-molekulnya di dalam fluida. Ya, jadi ini adalah dispersi. Dalam ilmu fisika seperti meteorologi ya proses ini biasanya terjadi atau adanya menyebutnya difusi. Ya, jadi ada difusi lebih spesifik lagi itu adalah turbulent diffusion. Ya, difusi turbulen ya yang terjadi karena alirannya adalah turbulen. Ya, turbulen itu kan aliran yang eh, kacau begitu ya. Nanti tergantung dari angka bilangan Reynolds-nya biasanya. Ya kan ada laminar, ada turbulen. Nah, ini yang mempengaruhi proses difusi ya. Jadi kalau di dalam fisika nanti di bagian akhir nanti kita jelaskan apa perbedaan difusi dan dispersi ya ataupun bagiannya gitu ya. Nah, ini penting ya kita untuk nanti bisa membedakan dari difusi molekuler yang terjadi ada kondisi aliran yang calm, yang tenang ya. Jadi ini sebenarnya dalam ilmu fisika, fisika meteorologi biasanya ini disebut sebagai difusi. Ya. Nah, tetapi di dalam engineering, dalam istilah kita ilmu teknik, difusi ini biasanya lebih
umum ya, dan hanya digunakan untuk aliran yang laminer, aliran tenang ya. Tapi kalau yang eh, tidak ya disebut dispersi. Ya, jadi ini hanya perbedaan apa namanya apa ya, bukan persepsi, perbedaan perspektif. Nah, kalau di dalam ilmu fisika ini kejadiannya namanya difusi, ya, baik itu turbulen maupun laminer alirannya. Tetapi dalam ilmu keteknikan engineering, ya difusi biasanya dipakai itu untuk aliran laminer saja. Sedangkan dispersi ini untuk alirannya adalah turbulence. Ya, jadi ini saja. Ya, ini perbedaannya. Nah, ini ya secara umum ada perbedaan difusi dan dispersi. Ya, kalau penyebab utama difusi ya dalam perspektif keteknikan ya, jadi ya random molecular motion ya. Kalau yang dispersi ini bisa kombinasi ya, gabungan ya gitu. Nah, tipe alirannya biasanya dia laminer untuk difusi, sedangkan untuk yang dispersi itu turbulen. Kemudian skala prosesnya ada kecil ya, antar molekul saja, tapi kalau dispersi itu lebih besar ya. Skalanya termasuk ya mencakup pola aliran udara ataupun air ya. Air and water flow pattern. Itu. Contoh sederhananya adalah kalau difusi itu adalah bagaimana bau parfum itu menyebar di ruangan yang tertutup. Kalau dispersi itu contohnya adalah asap pabrik ya yang menyebar ke atmosfer secara terbuka ya seperti ini ya. Ini dispersi ya. Tapi kalau yang di dalam lingkungan ruangan yang alirannya tadi laminar itu disebut difusi ya. Jadi ini hanya perbedaan perspektif saja kaitannya difusi dan dispersi. Sehingga di sini disebut difusi adalah bagian dari dispersi. Tetapi ya dispersi mencakup lebih banyak faktor terutama alirannya adalah turbulence. Kalau kita lihat di sini kan difusi ini molekulnya acaknya tidak terlalu ini ya tenang alirannya. Kalau yang ini kan alirannya dibuat ilustrasi ini lebih turbulen gitu ya. Maka di dalam praktek ilmu teknik ya engineering praktis seperti sekarang yang kita bahas tentang bagaimana mengendalikan polusi udara, maka ya, istilah diversi ini lebih banyak digunakan ya karena memang prosesnya lebih ke arah apa tadi eh, turbulen ya alirannya ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin sudah tahu ya kita sudah bisa membedakan antara difusi dan dispersi. Nah berikutnya adalah fokus ke model-model dispersi ya. Ya. Nah, kenapa kita membuat model dispersi? Ini ada beberapa alasan, ya, beberapa alasan, ya, tergantung tentunya dari penerapannya, ya. Ya, jadi kita kan tidak mungkin ya mengukur kualitas udara pada setiap lokasi seluruh waktu, ya, setiap waktu. Dan tentu ini akan sangat mahal, ya. Ya, maka cara praktis adalah bagaimana kita memprediksi, ya, mengestimasi saja. Tidak perlu harus diukur di setiap titik dan setiap waktu. Ya, apabila ya ada sumber baru yang direncanakan, ya, model dispersi ini dapat memprediksi dampak ya impact ya dari sumber terhadap nanti kualitas udara. Ya, jadi kita tahu misalnya kita akan membuat cerobong asap ya dengan debit tertentu, debit keluarnya ya, asap itu, maka kita bisa nanti mengestimasi bagaimana pergerakannya dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Atau ya ketika kita menemukan polusi udara, dia model dispersi ini dapat menentukan sumbernya dari mana. Nah, itu. Ya, kita bisa estimasi, maka modeling penting ya. Nah, kemudian ya ketika ya ya sumber tadi ya sumber polusi atau sumber pencemar ya ini
mengakibatkan ya masalah kualitas udara, ya polusi udara, maka model dispersi ini dapat menentukan bagaimana cara ya mereduksi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ini ya. Jadi ini pentingnya modeling dispersi. Atau model dispersi ini dapat digunakan untuk perencanaan terhadap respon emergensi ya seperti ya kecelakaan karena bocornya misalnya saluran pembuangan. Nah, nah, kita bisa melakukan nanti mitigasi itu. Nah, model dispersi ini bisa digunakan untuk menerapkan mitigasi ya seperti terjadinya kecelakaan karena apa bocornya saluran pembuangan asap misalnya ya, sehingga kita bisa melakukan mitigasi resiko dari dampak yang disebabkan karena kecelakaan tersebut. Nah, ini semua ya adalah pertimbangan-pertimbangan mengapa kita membuat model dispersi ya. Nah, bagaimana konteks di dalam pengembangan model dispersi udara ya. Jadi kita bisa di sini lihat sini ada analisis. Kita lihat mungkin dari tengah dulu yang enak ya. Bagaimana ada namanya proses industrial activity ya, misalnya proses industri yang dia menghasilkan emisi ya. Nah, emisi ini akan tadi kan sifatnya yang dinamis. Dia terjadi transport di atmosferik dan terjadi transformasi, maka ada reseptor reseptor aptik ini masyarakat misalnya ya yang dia terdampak ya nanti karena dia eh, menerima polusi udara yang akan menyebabkan gangguan kesehatan atau dampak pada kesehatan. Nah, oleh karena itu di sini dispersion modeling ya dengan dari beberapa aktivitas ini kita bisa membuat beberapa langkah ya misalnya industrial activity bisa dilakukan dengan cara inventory ya. Jadi aktivitasnya apa saja kita buat inventory. Kemudian emisinya bisa dibuat emission monitoring ya. Kemudian bagaimana yang terjadi di atmosfer kita bisa membuat air quality monitoring. Kemudian yang terjadi kepada makhluk hidup ya manusia, binatang, ya hewan dan seterusnya itu ada biomonitoring ya. Nah, dampaknya terhadap kesehatan kita bisa belajar nanti epidemiologi. Nah, ini semua nanti bisa kita buat dalam konteks air dispersion modeling. Nah, ini semua nanti tujuannya ini sebagai solusi baik dalam perencanaan ya, proses optimisasi maupun nanti bagaimana kita mentreatment dari gas buang ya, waste gas treatment. Nah, ini yang akan kita lakukan solusinya dengan mempertimbangkan beberapa proses dan analisis dalam air dispersion model ini. Oke. Nah, ini prinsipnya seperti ini, sebenarnya sederhana. Ya, prinsipnya seperti ini. Ya, jadi ini ada sumber untuk ilustrasi dari plum rice ya, dari cerobong asap yang dia ini. Kemudian karena pengaruh angin, suhu udara, radiasi, hujan dia akan terdispersi. Ya, dia nanti akan arah aksis ya, asas arahnya dia ya. Jadi ini arah kepulan asapnya ya. Mana-mana itu contohnya misalnya SO2. Nah, dia di atmosfer bisa berubah menjadi SO3 ya. Dan nanti akan berdampak pada masyarakat ya sebagai reseptor di sini. Ya, ini terjadi ada proses namanya turbulence ya. Di sini ada gedung-gedung dan seterusnya ada landscaping gitu ya. Ya, ini ada masyarakat yang terdampak. Nah, ini menunjukkan ya chain of event ya. Ya, jadi ini siklus ya begitu ya atau apa blockchain ya kalau namanya seperti ini. Jadi bagaimana sumber emisi ini menjadi faktor ya yang terutama yang menyebabkan nanti kesehatan pada masyarakat. Kita sebut sini we can see that air pollution is influenced ya. Jadi kita lihat ini dipengaruhi oleh weather ya, meteorologi ya, ada wind speed ya, kecepatan angin, arah angin ya,
suhu rainfall maupun sunshine ya, radiasi matahari ya, dan juga nanti dipengaruhi oleh kondisi terrain ya, landscapingnya. Di sini ada building, hill, surface water ini yang mempengaruhi nanti penyebarannya, dan juga sumbernya ya, sumbernya source ya, bisa stack head ya, panjang cerobong, dan diameternya ya, stack gas temperatur, suhunya ya, suhu dari cerobongnya, kecepatan alirannya ya, dan juga konsentrasi polutannya berapa yang dikeluarkan di sini. Kemudian ini juga dipengaruhi nanti oleh physical and chemical property ya, properti dari kimia maupun fisika dari polutannya. Ya, polutannya contoh tadi ya SO2 ya, ini memiliki reactivity dan solubility tertentu, sehingga semua nanti ini akan dipertimbangkan dalam pengembangan model secara komprehensif. Ya, semua ini data-data ini dibutuhkan ya. Nah, untuk mengembangkan model biasanya model dari yang sederhana yang nanti akan digunakan data-data yang relevan saja itu ya, yang akan jadikan sebagai input. Nah, itu ya. Oke, nah ini beberapa model dispersi ya, tipe model dari dispersi itu sangat beragam, mulai dari yang konseptual sampai yang komputasional ya. Jadi dari Gaussian plum model, dari model Gaussian yang sederhana sampai yang highly complex model. Sampai model yang sangat kompleks dengan menerapkan CFD ya, Computational Fluid Dynamics ya. Jadi ini bisa juga digunakan untuk model dispersi. Secara umum, model dispersi ini cenderung lebih akurat ya, seiring dengan meningkatnya kedalaman tingkat teoretikalnya. Ya, jadi semakin kompleks, semakin dalam analisisnya, biasanya dia semakin akurat. Tetapi biasanya semakin akurat itu butuh waktu komputasi yang semakin intensif. Ya, jadi dia berbanding lurus ya, waktu komputasi nanti dengan modelnya. Ya. Namun ya, jenis model-model yang kompleks ini tentu memiliki tantangan tersendiri ya, dan membutuhkan ya expertise yang lebih hebat ya untuk mengoperasikannya secara efektif. Oleh karena itu, di sini dikatakan ya, tingkat akurasi ya yang tinggi ini tidak selalu terjamin ya, tergantung dari banyak hal ya. Dalam prakteknya ya, akurasi terbaik akan diperoleh jika model yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemodelnya, model. Di banyak kasus, ya model yang banyak dipakai ini misal dasar adalah Gaussian plum dan Gaussian puff model. Apa itu Gaussian plum model maupun Gaussian puff model? Nanti kita lihat ya berikutnya. Baik, yang pertama, nanti saya katakan nanti ada 5 tipe model yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah model Gaussian plum. Ya, kita lihat di sini ya. Ketika diasumsikan bahwa kecepatan dan arah angin bersifat konstan. Nah, ini asumsinya. Jadi semua model itu pasti berawal dari asumsi. Nah, di sini asumsi untuk Gaussian plum model adalah kecepatan, ya, wind speed dan wind direction dan arahnya dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Ya, begitu juga dengan difusivitas turbulensinya. Ya, kita anggap atmosfernya adalah stabil ya, dalam menyebarkan polutan misalnya. Sehingga ya sumber emisi mengeluarkan polusi secara terus-menerus ya, dan dianggap konstan. Nah, ini yang asumsi ini kemudian kita mendemonstrasikan mathematical model ya, yang bentuknya PLAM ya. PLAM itu semburan biasanya, semburan asap ya, yang dihasilkan akan memiliki profil konsentrasi berbentuk Gauss ya. Profilnya itu bentuknya Gaussian, baik arah lateral maupun arah vertikal ya. Lateral itu berarti arah samping ya, crosswind, maupun vertikal arah. Nah, Gaussian ini merupakan ya model yang wider ya, yang luas ya, yang apa namanya
Profil akan melebar ya, makin lebar seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber. Ya, dan bentuk plum ini yang menjadi ciri utama dari model Gaussian plum. Ya. Nah, keuntungan dari model Gaussian plum ini bukan yang saling model yang paling simple dan efisien. Dan effort untuk mengkomputasinya itu butuhnya apa rendah ya, low computational effort. Jadi dia tidak banyak butuh effort ya untuk training atau untuk eh, running model. Nah, ini model yang paling sederhana. Tapi sayangnya ada disadvantage ya, ada kekurangannya adalah ya tentu dia less akurat ya, kurang akurat ya dan less universally applicable ya compare with more advanced model ya. Jadi kurang dapat diterapkan ya secara umum ya dibandingkan dengan model-model yang lebih advance, lebih canggih. Dari sini akurasinya ini sangat tergantung dari jarak. Ya, ini jaraknya semakin panjang, dia semakin menurun. Ya, contoh misalnya ya semakin jarak dari sumber mencapai 10 sampai 20 kilo, maka akurasinya akan cenderung untuk turun. Itu. Nah, Gaussian Plum model ini sudah banyak yang membuat dalam bentuk software. Softwarenya apa? Contohnya ada software Screen 3. Ya, Screen 3 ini bisa diakses di sini nih. Ini apa websitenya Screen Tree dari yang mengembangkan adalah EPA ya, Environmental Protection Agency dari US ya, Amerika Serikat, ataupun pakai IS3. Ini kalau Screen 3 itu kalau nggak salah free ini ya. Kemudian juga bisa pakai IS3 ya, ASC3 ya. Ini linknya, atau Airmode. Nah, Airmode ini yang paling banyak juga nih. Airmode, cuma Airmode ini kadang berbayar ya. Ini Gaussian Plum with several modification to improve its accuracy and applicability. Jadi ini diimprove menggunakan air mode ya. Ini contoh menggunakan Gaussian Plum model. Oke, yang kedua adalah Gaussian Puff model ya. Gaussian Puff model ini dirancang untuk mengatasi tadi kelemahan dari Gaussian Plum model. Model ini mengasumsikan bahwa emisi dari sebuah cerobong ya dapat dibagi menjadi serangkaian puff ya. Puff itu ya dibuat semacam kayak clustering ya, dibuat cluster-cluster ya, ya, di mana setiap cluster itu memiliki konsentrasi profil konsentrasi pada seluruh arah ya gitu ya. Jadi ini bedanya itu dia gumpalannya di puff ya, pakai apa namanya clustering ya. Nah, masing-masing tadi ya puff itu mengikuti arah dan kecepatan angin secara lokal, dan yang lain ya, yang lain itu independen ya. Jadi ini kalau dalam bahasa sekarang mungkin seperti zonasi ya, dibikin zonasi ya, dibikin apa klaster gitu. Sehingga di sini kalau tadi di model apa Gaussian Plum itu dianggap arah dan kecepatan angin itu konstan ya. Nah, di sini ya dia nanti bisa berubah mengikuti jalur yang melengkung ya, curve trajectory ya. Ya, jadi dia bisa berubah terhadap waktu dan ruang dan waktu ya, sehingga nanti membentuk kurva. Kalau yang tadi Gaussian PAM, PLAM itu relatif dianggap cepat apa tetap ya. Oke, nah ini dikatakan untuk yang Gaussian PAF model ini dia lebih akurat daripada PLAM model tadi. Ya, ini bisa untuk mengestimasi di antara jarak 50 kilo sampai 200 kilometer. Kalau tadi kan hanya 10 sampai 20 ya, ini bisa sampai 50 sampai 200 kilometer. Akan tetapi karena setiap sumber emisi yang menghasilkan ratusan puff, ya artinya tadi ya clusteringnya ya, maka setiapnya harus di-track ya, harus dilacak. Ya, tentu di sini kita membutuhkan kompetisi ya, apa namanya komputasi yang apa, lebih tinggi ya, komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PAM model. Ya, jadi Gaussian Puff ini lebih butuh apa kemampuan komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan
Plum model. Nah, contoh aplikasinya dia menggunakan CalPAF. Ya, ini juga bisa dicoba. Ya, misalkan ini linknya ya, bagaimana softwarenya itu namanya CalPAF. Oke, nah ini tadi dua yang umum yang ya Gaussian pump dan Gaussian puff. Nah, sekarang yang ketiga adalah stokastik. Ya, ini menggunakan stokastik Lagrangian ya, Lagrangian ya, sorry ya, Lagrangian particle model. Jadi ini pakai stokastik. Stokastik eh, Lagrangian ini ya mengasumsikan bahwa setiap sumber emisi melepaskan sejumlah besar partikel dan setiap partikel mengikuti jalurnya secara random path ya, jalur yang acak ya, sekitar vektor angin rata-rata ya, ya. Nah, jalur ini dipengaruhi ya, akan diupdate setiap waktu. Konsentrasi polutan kemudian diprediksi menggunakan kalkulasi ya, dengan cara menghitung jumlah partikel dalam suatu volume udara tertentu ya. Model Lagrangian stokastik ini berpotensi mengikuti fisika ya, penyebaran udara secara dispersi tadi ya. Ini lebih baik dibandingkan model yang lain ya. Sehingga model jenis ini sangat akurat yang dapat diterapkan dengan jarak yang sangat panjang. Jadi up to 1000 ya, sampai 1000 ribuan kilometer. Kalau tadi kan sampai 50 sampai 200 kilo, kalau yang stochastic Lagrangian ini bisa sampai ribuan kilometer. Akan tapi tentu ya semakin kompleks ya semakin butuh komputasi ya, power komputasi yang lebih tinggi, extremely high ya. Karena dia akan menghitung ribuan ya, juta partikel ya penyebarannya ya. Sehingga memang ini biasanya hanya digunakan ya, jarang digunakan ya. Ya ketika sumber apa namanya sumbernya sedikit ya, ngapain harus sampai capek-capek gitu. Nah di sini kalau contoh model stochastic Lagrangian ini menggunakan softwarenya adalah Austal 2000 ya, Austal 2000 ya, ini bisa dicek di sini ya, di websitenya ini. Oke, yang keempat adalah Euler ya, Eulerian advection and dispersion model ya, model Euler ya. Model adveksi dan dispersi Euler ini didasarkan pada grid yang tetap di ruang ya, at space ya. Dan pada masing-masing grid tadi ya ada proses adveksi ya, dan juga ya, yang dia nanti mentransport aliran, dan juga dispersi yang nanti dihitung ya berdasarkan gradien konsentrasi lokal. Ya, dispersi dihitung menggunakan versi turbulen dan hukumnya ini pakai hukum fix ya, fixed diffusion law. Ya, dasarnya adalah apa namanya, hukum fix ya, yang menyatakan bahwa flux difusi sebanding dengan gradien konsentrasi ya. Tipe model ini akurat untuk jarak ya transport yang panjang ya, tetapi memang resolusinya rendah ya. Grid cell-nya ini, setiap gridnya ini biasanya 10 kilometer atau lebih, apa namanya, lebih 10 kilometer atau lebih. Dan juga sama ya, dia membutuhkan substantial computational power ya, dan juga membutuhkan apa, resolusi yang apa, tinggi ya, ya resolusi yang tinggi gitu ya. Nah, selain itu prinsip fisika yang mendasari model Euler ini tidak berlaku pada skala lebih kecil, hanya beberapa kilo ya. Jadi ini tidak cocok ya kalau hanya untuk menunjukkan apa, jarak yang pendek. Nah, keuntungan dari model ini adalah dia bisa menghandle ya ke apa namanya, kejadian di atmosfer kimiawi ya yang kompleks di atmosfer ya. Meskipun yang ini tidak bisa diadres ya, bisa tidak diselesaikan oleh model dispersi yang lebih simpel. Ya, jadi keuntungannya ini ya. Jadi dia bisa menghandle kompleks atmospheric chemistry. Nah, ini beberapa ini yang biasanya dipakai untuk
memprediksi photochemical smoke, ya memprediksi kabut fotokimiawi. Contoh yang dipakai model Euler ini, Eulerian ini adalah CMake, ya. Jadi ini contoh software yang dipakai, yang dikembangkan berdasarkan model afeksi Euler dan dispersi model ini. Oke, yang terakhir adalah model CFD, ya, Computational Fluid Dynamics. Computational Fluid Dynamics ini adalah praktek yang menyelesaikan persamaan dasarnya adalah pakai persamaan Navier-Stokes, ya. Ya, pada grip yang tetap untuk secara eksplisit menghitung gerakan turbulen pada massa udara. Ya, jadi dia menggunakan persamaan dasarnya adalah Navier-Stokes, ya. Dan ini prinsip dari Navier-Stokes ini adalah berdasarkan prinsip keseimbangan momentum, ya. Conservation of momentum, ya. Nah, persamaan ini memberikan properti, ya, secara keseluruhan terhadap vektor angin di setiap lokasi, sehingga untuk menghitung dispersi Flam, ya, diperlukan model adveksi dan dispersi Eulerian maupun Lagrangian. Ya, jadi dia tetap, ya, dispersinya nanti berarti dia nanti mengkombinasikan Navier-Stokes equation maupun Eulerian atau Lagrangian equation. Nah, ini adalah model CFD. Nah, CFD ini membutuhkan komputasi dengan kemampuan yang sangat tinggi, ya, karena extremely computational intensive, ya. Jadi karena dia bisa lebih detail, ya. Maka eh, ini biasa diterapkan, ya, only untuk relatif small area, ya. Jadi karena dia teliti sekali, maka biasanya untuk area yang terbatas, ya, kecil. Meskipun demikian, tetap sulit untuk mencakup semua jenis turbulensi, ya, karena turbulensi terkecil ini bisa ukurannya milimeter, ya. Sedangkan yang terbesar bisa sampai kilometer. Ya, jadi ini bayangkan, ya, kita pecah-pecah menjadi grid-grid yang kecil, itu tentu ini butuh komputasi komputasi yang sangat apa eh, in, apa apa ya, intensif, ya. Nah, oleh karena itu digunakan penyederhanaan, misalnya kita nanti pakai Large Eddy Simulation atau LES, ya. Ini hanya menghitung turbulensi besar, sementara turbulensi kecil nanti diwakili, ya, dengan pendekatan matematis saja. Atau model RANS, ya. RANS itu Reynolds Average Navier-Stokes, ya. Ini lebih disederhanakan lagi dengan menganggap aliran udara seperti aliran yang laminer, ya, yang tenang, ya, tetapi dengan kekentalan atau viscosity, ya, yang tinggi dan bervariasi di setiap lokasi. Nah, ini penyederhanaannya bisa menggunakan LES maupun RANS, ya. Nah, dikemas dalam satu model namanya model CFD. Oke, itu 5 model, ya, 5 model yang saya jelaskan. Ya, saya ulangi lagi. Ada yang pertama adalah Gaussian Plum model, yang kedua adalah Gaussian Puff model, yang ketiga adalah Stochastic Lagrangian Particle Model. Dan yang keempat adalah Eulerian Advection and Dispersion Model. Yang terakhir adalah CFD model, ya, Computational Flight Dynamic Model. Nah, ini adalah model-model untuk menjelaskan kejadian dispersi di udara. Oke, yang berikutnya ini bab 2, ini tentang model dispersi primer, ini yang paling sederhana, ya. Di sini, ya, kita akan eh, mempelajari konsep dasar, ya, basic konsep dari model dispersi, ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Ini prinsip dasarnya. Ketika kita melihat ada plam, ya, ada kepulan asap gitu yang diemisikan melalui cerobong, ya, cerobong seperti ini. Nanti kita bisa melihat, ya, bagaimana plam rise, ya, plam itu akan meningkat, ya, dan stabil pada ketinggian tertentu, ya. Kemudian plam fans out horizontally. Nah, kemudian dia akan menyebar, ya, akan menyebar keluar baik secara horizontal maupun vertikal, ya, dan bentuknya dia berfluktuatif secara random. Nah, ini prinsipnya. Kalau kita buat gambar seperti ini, ya, jadi katakanlah di sini ada stuck, ada cerobong, kemudian ini ada asapnya, ya.
Tadi ya dia bisa mengalir kemana-mana begitu. Kita lihat di sini ada HS. HS adalah tinggi dari cerobong, ya, height of stack, ya. Kemudian delta H ada plum rise, ya, ini ya apa kepulan asapnya tingginya berapa, baru dia menyebar. Nah ini kalau kita total, ya H sama dengan delta H plus HS. H adalah ya, H adalah effective source height. Jadi ini ada ketinggian efektifnya, ya. Penjumlahan dari tinggi eh, cerobong ditambah kepulan asapnya. Ya ini kan ya. Nah, kemudian bagaimana arahnya? Ya, kita lihat arahnya ini, ya. Dia akan mengarah ya ke sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Z itu ke atas, ya, sumbu X ke sini ke kanan, samping kanan, sumbu Y samping kiri. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh wind speed. Ya, wind speednya itu arahnya kita asumsikan wind speed itu arahnya sesuai dengan sumbu X. Ya, nah di sini ya a convection Gaussian dalam dispersion model ya didefinisikan dengan koordinat x yang ini ada ya, ya x, y, and z ya, sumbu x ya. X x adalah direction of the wind. Jadi ini ya jadi arah angin itu adalah sumbu x, di mana x sama dengan 0, titik 0 di sini adalah sumber, dalam hal ini adalah cerobongnya. Kemudian kalau X lebih besar dari 0 dia downwind ya. Jadi ya, seperti ini arahnya ke sini ya. Tapi kalau negatif berarti ke sini. Nah, itu ya. Jadi ada sebuah positif negatif. Kemudian Y itu horizontal direction ya, perpendicular to wind ya. Jadi dia apa namanya arahnya itu 90 derajat ya, perpendicular ya. Apa namanya membentuk sudut 90 derajat ya, ya. Ya, tegak lurus ya, tegak lurus terhadap eh sumbu X ya, ya. Jadi arahnya ya, ya. Jadi tegak lurus terhadap sumbu sumbu X maaf ya, ya. Di mana Y sama dengan 0 ini sumbernya, ya positif itu your left ya, jadi arah kiri ya ketika kita melihat downwindnya ya, jadi dia ke sini. Z adalah direction atas ya. Sumbu Z sama dengan nolnya di sini. Ya positif kalau dia above ya, di atas permukaan ya, di atas ini positif. Nah, gitu. Nah, ini harus kita pahami dulu ya, karena nanti penyebarannya itu. Oke, nah ini setiap model pasti butuh asumsi ya, ada asumsi ya. Jadi ada asumsi seperti ini nanti ya. Jadi ini adalah sumbernya, ini ada side view, ini kalau dari samping ya, dia akan menyebar seperti ini. Nah, dia nanti akan membentuk konsentrasi profilnya seperti ini. Ini disebut sebagai Gaussian ya. Ini profilnya seperti ini. Ya. Ya, kalau dari atas seperti ini ya bentuknya ya hampir sama ya. Ini dari atas ya top view. Nah, ini bentuknya seperti itu. Ya. Strictly speaking ya, the Gaussian Pla model is only valid under simplification condition. Jadi dia bisa valid ya. Jadi model Gaussian Pla model yang paling sederhana itu valid jika ya dia menggunakan memang point source ya, poinnya satu titik saja. Ya, kemudian the source of pollution is constant. Kemudian sumber polusinya itu konstan. Ya, sumber polusinya adalah konstan. Ya, tidak berubah-ubah keluar dari sini. Kemudian arah angin dan kecepatan angin juga dianggap konstan. Nah, ini ya namanya model tuh belajar dari yang sederhana. Kemudian turbulensi di atmosfer dianggap juga konstan. Ini adalah asumsi dari model yang sederhana ini. Nah, ini persamaannya ya. Gaussian Plummer persamaan dasarnya ini ya. Ya, jadi kalau tidak ada boundary persamaan dasarnya ini, jadi C itu konsentrasi pada titik tertentu pada sumbu Y dan X, maaf Y dan Z, ya. Ini Q adalah emission rate ya, jadi ini keluarnya laju emisinya ini dibagi dibagi 2 pi U adalah kecepatan angin wind speed
dikali tau Y. Tau Y adalah dispersion parameter. Nah, ini parameter dispersi arah lateral. Ya, arah sumbu Y tadi. Ya, yang dia tegak lurus terhadap arah angin. Kemudian tau Z adalah dispersion parameter untuk arah vertikal. Nah, ini. Nah, nanti ini kita hitung. Ada rumus sendiri ini ya. Tau Y, tau Z. Itu. Nah, kemudian dimasukkan lagi nih nilainya, poinnya. Y kuadrat. Ya, Z dikurangi minus H. Nah, tadi sudah ada angkanya ya. Ini terlihatnya. Jadi ini. Ya. Ini rumus dasarnya ini. Ya. Nah, kalau tadi dia tanpa boundary, in absence of boundary. Tapi kalau kita ada boundary-nya, ya, ya misalnya boundary-nya apa? Misalnya kita anggap boundary itu adalah permukaan tanah, ya surface, ya. Kita anggap boundary-nya di surface, ya seperti ini sebagai boundary ya. Jadi nanti surface ini kita anggap sebagai apa semacam cermin ya. Jadi kita cermin ya. Jadi cermin dari seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Bentuknya. Nah, artinya di sini ada tambahan ya. Dia di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan menyebar ke sini. Nah, di sini dia terjadi refleksi begitu. Nah, ini ya sini. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya. Nah, kalau seperti ini rumusnya berubah ya, dari rumus dasar tadi sampai sini ada tambahan ini. Ya, jadi ada extend ya, jadi extend ya. Jadi kita lihat di sini rumusnya, ini rumus dasarnya tadi kan sampai sini ya. Ya, sampai di sini. Kalau ada tambahan ini ya, ya, kalau ada boundary-nya ini, boundary surface, maka ada tambahan ini. Ya, nah ini ya. Nah, reflect on the surface ini pengaruh dari refleksi dari permukaan tanah, ya, permukaan bidang. Nah, itu ya. Nah, ini total apa C-nya tadi yang di akhir kita lihat seperti ini. Jadi total C itu yang tebel ini. Ini tambahan dari yang ini yang tadi yang tanpa boundary. Ini tambahan dari boundary-nya. Ya. Nah, ini kalau ini ditambah yang direct sama reflected nanti akan menjadi totalnya ini. Nah, bentuknya seperti ini. Disebut sebagai Gaussian ya. Ya ini. Ya, ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitung nilai C tadi? Nilai C ini sangat dipengaruhi nanti oleh atmospheric stability class ya, kelas kestabilan atmosfer ya. Nanti ada kelas A, B, C, D, E, dan F. Ada kelas A itu yang very unstable, B adalah moderate unstable, C adalah slightly unstable, D adalah netral, E adalah slightly stable, F adalah stable. Ya, jadi ini tergantung dari ini. Artinya kalau daerah itu dia apa anginnya kencang ya, ini kita lihat nih ya, maka dia akan bisa ya B, C bahkan D ya, tergantung juga nanti incoming solar radiation. Jadi ini kalau siang hari dengan kecepatan tertentu dia akan menjadi ya tipe kelasnya beda-beda ya. Kalau radiasinya strong ini, kalau moderat ini, kalau slight ya agak ya tidak terlalu terik begitu ini. Kemudian kalau malam ada cloudness tergantung dari eh, apa awannya, ada yang berawan, ada yang jelas clear. Nah, ini seperti ini. Ya, nah ini nanti tergantung nilai ini. Karena nanti nilai-nilai ini ya tergantung dari kecepatan angin, kondisi siang hari maupun malam hari. Gitu. Nah, ini kenapa? Karena ini penting untuk menentukan tadi tau Y dan tau Z. Menentukan parameter arah Y dan arah Z. Nah, ini tergantung dari kelas stabilitasnya. Ya, jadi kalau dia terpilih B ya, berarti kita pakai persamaan ini untuk menghitung tau Y atau tau Z ini. Nah, itu. Ya. Kemudian ya kita bisa pakai ini atau ya tahun 73 atau pakai ini ya. Ini modifikasinya ya. Jadi kita bisa pakai salah satu ini untuk yang rural terrain. Ya, ini untuk wilayah perkotaan, maaf untuk pedesaan. Ini kalau urban terrain, ini untuk perkotaan. Jadi ya, wilayah pedesaan, rural, ini wilayah perkotaan. Ya, ini untuk urban. Ya, jadi ini. Ya. Nah, ini beberapa apa eh, nilai tau Z, tau Y terhadap
nilai kondisinya A, B, C, D, E, F ya. Jadi bentuknya bentuk rural, ini urban ya. Ini nilai tau Z, tau Y-nya ini ya. Jadi ini selain kita bisa menghitung pakai persamaan ini, kita juga bisa menghitung biasanya pakai grafik ini. Dengan menentukan nilai X tertentu, kita akan dapat tau Z maupun tau Y ya. Ini untuk pedesaan, ini untuk perkotaan ya. Oke, nah sebagai contoh ini hitungannya ya, sebagai contoh ya, ini sederhana sebenarnya, contohnya tidak terlalu sulit. Katakanlah kita punya coal fire power ya, jadi kita punya pembangkit listrik tenaga eh, coal. Coal itu berarti batu bara ya, batu bara yang ditempatkan di Royal Pennsylvania, berarti ya, jadi di daerah pedesaan. Nah, Q-nya ya, debit keluarnya itu lajunya adalah 100 gram per second SO2. Dari cerobong dengan ketinggian 75 meter, kemudian kepulan asapnya adalah 15 meter. Ya, jadi kita bisa tahu berapa total hanya. Kemudian wind speed ini ya dianggapnya 7 meter per second. Ya, weather adalah overcast ya, dengan nah kita diminta menghitung bagaimana penyebaran dispersi dari konsentrasi SO2 ini dengan jarak 1,5 kilometer downwind ya, arah angin ya, dari sumber frame yang center line ya. Kemudian lateralnya sumbu Y-nya adalah 100 meter dari pusat. Nah, bandingkan nilainya. Jadi kita diminta menghitung dua arah ya. Yang arah 1,5 kilometer arah sumbu X maupun 100 meter arah sumbu Y. Ya, di mana di sini ya standar kualitas udara ambien itu adalah 0,14 ppm. Jadi kalau kurang dari ini masih aman, kalau lebih dari 0,14 berarti sudah berbahaya ya, karena di atas standar kualitas udara. Ya, dengan asumsi ini ya, ini asumsi suhunya, tekanan atmosfer dengan ketinggian altitude-nya 200 meter. Nah, jadi kita ingin apakah model ini sophisticated atau tidak ya, sophisticated ya atau tidak. Oke, untuk menghitung ini kita lihat caranya, ini tidak sulit ya. Yang pertama tadi kita menggunakan model ini ya, kita pakai model yang pakai boundary ya, ada reflected nilai ini ya. Ini overcast ya, kondisinya stabil kelas D ya tadi ya, dia dianggapnya apa kondisinya dengan kecepatan angin 0,77 meter per detik ya, kita anggap dia sebagai kelas apa namanya D ya. Ya, kondisinya overcast itu artinya mendung ya. Jadi dia kondisinya mendung dengan kelas stabilitasnya D. Oke, tadi yang pertama kita diminta menghitung jarak 1,5 kilo atau 1.500 meter dari sumber ya terhadap downwind, artinya dia arah X. Kita masukkan nilai X-nya ya, kita hitung dulu tau Y dan tau Z-nya ya dengan klasifikasi ini. Untuk daerah rural tadi kita lihat persamaannya apa. Kita lihat tadi dia berarti rural D nih ya. Jadi kita pakai persamaan ini untuk menghitung tau Y dan tau Z. Nilai X-nya tadi sudah diketahui ya, 1.500 ya, tinggal dimasukkan saja. Ya, kita masukkan, dapatnya nilainya ini. Ya, kemudian kita hitung ya dengan asumsi Y-nya adalah 0, Z-nya juga 0 ya, karena yang diminta adalah jarak dari sumbu X saja 1.500. Kita masukkan rumusnya. Maka konsentrasi SO2 dengan jarak 1.500 meter dari sumber ke arah downwind, ke arah sumbu X adalah 160,3 mikrogram per meter kubik. Ya, oke. Nah, yang kedua, kita hitung dengan jarak 100 meter lateral ke arah sumbu maaf, sumbu Y. Ya, kita tinggal masukkan saja ya. Kita pakai nilai Y-nya sudah dapat ya. Tadi adalah 100. Nah, ini nilai sumbu Y-nya ya. Kita masukkan angka-angka yang tadi ada semuanya. Ya, didapatkan nilainya adalah 107,5
mikrogram per meter kubik. Ya, jadi lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini ya, yang sumbu X. Ya. Nah, kita hitung berapa ppm. Tadi kan standar kualitas udara adalah 0,14 ppm. Nah, ini kita rubah dalam ppm. Ya, ini kita pakai rumus apa ideal gas law ya, hukum gas ideal. V sama dengan nRT dibagi P ya, kita masukkan. Ya, tadi kan ppm. ppm itu adalah part per million. Berarti pengalinya ada 1 juta mol dikalikan ini ya, R-nya ya. Kemudian T-nya suhunya tadi kita konversi menjadi Kelvin ya, dibagi P ya, maka ketemu ini adalah volumenya adalah 24.219 meter kubik. Ya, tadi standarnya adalah ini ya. Ya. Jadi 0,14 ppm itu setara nanti dengan 8,96 gram SO2. Oke, mah konsentrasinya tinggal dibagi aja ini. Ini dibagi ini konsentrasinya adalah 0,03790 gram per meter kubik atau setara 370 mikrogram meter per kubik. Artinya apa? Masih di bawah. Ya, berarti ya standarnya adalah ini. Sedangkan tadi ya pada jarak 100 meter segini, pada jarak 1500-nya segini. Ya, sehingga masih di bawah standar. Artinya masih aman. Ya, jadi masih aman. Ya, jadi masih aman. Ya. Nah, ini ya jadi ini kalau kita lihat tadi ini adalah apa sebarannya ya. Kalau dengan kelas stabilitas A, B, C, D, E, F ya, ini seperti ini. Ya, ini adalah ini ya. Ya. Jadi ini tipe aja. Oke, saya kira itu ya penjelasan. Ya, ini adalah dasar dari persamaan Gaussian modeling ya, Gaussian dispersion modeling. Oke, untuk tugas, ini tugasnya ya, mohon diperhatikan tugas dari pertemuan ini. Ya, cari literatur ya dari sumber di jurnal, artikel di jurnal internasional maupun nasional terserah ya, tentang aplikasi Gaussian dispersion model. Nanti kualitas jurnal ini menentukan penilaian ya, penilaiannya ya. Kalau jurnal internasional yang Q1, Q2 itu akan nilainya lebih baik daripada jurnal nasional misalnya. Dari data itu, dari sumber tersebut, Anda buat PowerPoint-nya, tentu yang menarik, ya, dengan studi kasus tertentu. Ya, ingat ini study case ya. Jadi harus bukan review ya, tapi study case ya. Jadi studi tertentu di tempat tertentu. Nah, dari PT yang dibuat berdasarkan jurnal artikel ini, silakan Anda buat video presentasi. Ya, silakan karena mungkin tidak satu-satu presentasi, tapi Anda cukup membuat video presentasi dan nanti upload di YouTube, kanal YouTube masing-masing ya, akun YouTube masing-masing. Kemudian ya di bagian akhir link dari YouTube tersebut dimasukkan ya di bagian final slide-nya ya. Jadi di slide final yang diupload di kelas nanti tunjukkan link YouTube dari penjelasan video presentasi Anda. Oke, ini tugasnya. Selamat mengerjakan, kerjakan sebelum pertemuan minggu depan. Ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menyimak dan mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.